Ex-pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diminta untuk melatih salah satu klub asal Vietnam. Untuk saat ini, pelatih berusia 54 tahun tersebut tengah menikmati masa-masa istirahatnya. Kini, dirinya mendapat waktu istirahat yang lebih banyak dan panjang usai berpisah dengan timnas Indonesia. Seperti diketahui, Shin didepak dari kursi kepelatihan skuad Garuda pada Senin, 6 Januari 2025. Posisinya langsung digantikan oleh pelatih asal Belanda, yakni Patrick Kluivert. Usai didepak, Shin dikabarkan menetap dan menghabiskan waktunya bersama keluarga. Dirinya tidak akan terburu-buru untuk mengambil pekerjaan lain. Hal itu diungkapkan langsung oleh sang anak, Shin Jae-won. Kendati demikian, nama Shin tetap menjadi komoditas panas di kawasan Asia Tenggara. Meski masih memilih untuk menganggur, kini namanya dikaitkan dengan salah satu tim asal Vietnam. Banyak permintaan agar Hanau FC mendatangkan ex-pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Komentar-komentar tersebut dilontarkan oleh para penggemar di akun media sosial klub berjuluk The Purple. Menurut mayoritas penggemar, Shin adalah satu-satunya nama yang bisa mengangkat tim ibu kota Vietnam. Pekerjakan pelatih Shin Tae-yong untuk memimpin Hanau FC, tulis salah satu penggemar, dikutip superbowl.id dari Soha. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan tim ibu kota, kata penggemar lainnya. Untuk saat ini, The Purple tengah bertengger di peringkat ke-6 sementara Liga Vietnam. Mereka sudah memainkan 9 laga dan hanya mencatat 3 kemenangan, 5 hasil seri, dan menelan 1 kekalahan. Dari 5 laga terakhir, Pham Tuan Hai dan kawan-kawan hanya mampu meraih 1 kemenangan dan 4 pertandingan lain berakhir seri. Akan tetapi, Soha tak yakin Hanau FC mampu mendatangkan pelatih sekali Shin. Sebab, klub tersebut harus merogoh kocek yang sangat dalam. The Purple setidaknya harus menggaji Shin senilai 24 miliar rupiah per tahun. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terus melakukan manuver agar tidak tersingkir dari dunia sepak bola Indonesia. Dalam postingan di Instagram Dika 8423 disebutkan semua orang kena prank Erick Thohir termasuk kita dan pemain timnas Indonesia. Ternyata Shin Tae-yong tidak dicopot dari pelatih timnas Indonesia melainkan diangkat posisinya jadi lebih tinggi di PSSI. Alias naik jabatan. Ada kabar kalau Shin Tae-yong ini akan naik jabatan dari yang tadinya pelatih kepala menjadi direktur timnas Indonesia mendampingi Patrick Kluivert. Framing yang sangat kebetulan waktunya ketika ST minta bertemu dengan Erick Thohir dengan misi tujuan tertentu, kata founder Football Institute Budi Setiawan di Jakarta. Misi dari framing yang menyebutkan Shin Tae-yong akan naik jabatan dari pelatih timnas Indonesia menjadi direktur teknik PSSI, kata Budi Setiawan, sudah bisa terbaca dengan jelas bahwa ini dalam rangka mengamankan kontrak-kontrak bisnisnya. Framing ini dibuat bukan untuk sepak bola, tapi lebih kepada mengamankan kontrak-kontrak bisnisnya, agar tidak terdeterminasi secara sepihak setelah STY tidak menjadi pelatih kepala timnas Indonesia, tegasnya. Jangan percaya dengan framing yang menyebutkan kita dan pecinta sepak bola di prank Erick Thohir atau STY akan menjadi pelatih timnas Indonesia lagi. Keputusan itu sudah final dan tidak mungkin Patrick Kluivert yang sudah dikontrak dalam durasi 2 tahun itu diatur oleh Shin Tae-yong, ujarnya. Budi Setiawan juga menyebut upaya untuk mempertahankan Shin Tae-yong bukan hanya dilakukan buzzer. Tetapi, Budi mendapatkan informasi adanya upaya lobi dari pihak-pihak tertentu yang berkuasa mencoba melakukan pendekatan. Football Institute mengkonfirmasi bahwa ada beberapa korporasi besar asal Korea Selatan, bahkan pihak negara Korsel juga turut turun tangan mencoba melakukan pendekatan kepada PSSI Erick Thohir. Pendekatan itu bertujuan agar STY tetap menjadi bagian dari sepak bola Indonesia, ungkap Budi Setiawan. Namun saya yakin keputusan itu tidak akan berubah.
Ini sudah bukan soal sepak bola. Ini kepentingan politik bisnis Korea yang terancam dengan STY tidak duduk lagi di pelatih kepala timnas Indonesia. Dan ini sudah melibatkan kepentingan negara Korea Selatan di Indonesia. Kita harus jeli dalam situasi ini dan jangan melankolis seperti drakor-drakor YG dijejalkan ke kita. Ya lanjutnya. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terus melakukan manuver agar tidak tersingkir dari dunia sepak bola Indonesia. Dalam postingan di Instagram Dika 8423 disebutkan semua orang kena prank Erick Thohir termasuk kita dan pemain timnas Indonesia. Ternyata Shin Tae-yong tidak dicopot dari pelatih timnas Indonesia melainkan diangkat posisinya jadi lebih tinggi di PSSI, alias naik jabatan. Ada kabar kalau Shin Tae-yong ini akan naik jabatan dari yang tadinya pelatih kepala menjadi direktur timnas Indonesia mendampingi Patrick Kluivert. Framing yang sangat kebetulan waktunya ketika ST minta bertemu dengan Erick Thohir dengan misi tujuan tertentu, kata founder Football Institute Budi Setiawan di Jakarta. Misi dari framing yang menyebutkan Shin Tae-yong akan naik jabatan dari pelatih timnas Indonesia menjadi direktur teknik PSSI, kata Budi Setiawan, sudah bisa terbaca dengan jelas bahwa ini dalam rangka mengamankan kontrak-kontrak bisnisnya. Framing ini dibuat bukan untuk sepak bola, tapi lebih kepada mengamankan kontrak-kontrak bisnisnya, agar tidak terdeterminasi secara sepihak setelah STY tidak menjadi pelatih kepala timnas Indonesia, tegasnya. Jangan percaya dengan framing yang menyebutkan kita dan pecinta sepak bola di prank Erick Thohir, atau STY, akan menjadi pelatih timnas Indonesia lagi. Keputusan itu sudah final dan tidak mungkin Patrick Kluivert yang sudah dikontrak dalam durasi 2 tahun itu diatur oleh Shin Tae-yong, ujarnya. Budi Setiawan juga menyebut upaya untuk mempertahankan Shin Tae-yong bukan hanya dilakukan buzzer. Tetapi, Budi mendapatkan informasi adanya upaya lobi dari pihak-pihak tertentu yang berkuasa mencoba melakukan pendekatan. Football Institute mengkonfirmasi bahwa ada beberapa korporasi besar asal Korea Selatan, bahkan pihak negara Korsel juga turut turun tangan mencoba melakukan pendekatan kepada PSSI Erick Thohir. Pendekatan itu bertujuan agar STY tetap menjadi bagian dari sepak bola Indonesia, ungkap Budi Setiawan. Namun saya yakin keputusan itu tidak akan berubah. Ini sudah bukan soal sepak bola. Ini kepentingan politik bisnis Korea yang terancam dengan STY tidak duduk lagi di pelatih kepala timnas Indonesia. Dan ini sudah melibatkan kepentingan negara Korea Selatan di Indonesia. Kita harus jeli dalam situasi ini dan jangan melankolis seperti drakor-drakor YG dijejalkan ke kita. Ya lanjutnya.